Nah, kita tinggalkan terlebih dahulu beberapa kasus tadi. Ini kita akan ajak Anda ke Kabupaten Bekasi karena kita ketahui sendiri memang peningkatan jumlah kasus positif yang berada di Indonesia, salah satunya di Kota Bekasi ini disumbang oleh klaster keluarga. Nah, paling tidak ada 196 keluarga atau 519 jiwa yang terpapar COVID-19 sejak Maret hingga September 2020 di sana. Jadi terdapat 196 keluarga yang sudah terkonfirmasi positif atau jika dihitung ini 519 jiwa. Kasus tertinggi memang klaster keluarga berada di wilayah Bekasi Utara. Sedangkan untuk kasus anak sendiri, sejak Maret hingga Agustus ada 211 anak terpapar COVID-19 di wilayah Bekasi. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa harap hati-hati terhadap klaster kantor, klaster keluarga, dan juga klaster pilkada ya. Ternyata nampaknya klaster keluarga ini menjadi perhatian juga oleh Pak Presiden. Iya betul, karena apalagi ini angka yang terbaiknya berada di Bekasi Utara. Dan kita juga akan dengarkan ini pernyataan dari Wali Kota Bekasi mengenai hal ini. Kasus keluarga itu ada 196 keluarga. Ya. 196 keluarga itu sekota ya. Nah, jadi dari 196 keluarga itu kasus keluarganya kita kalikan jumlah totalnya ada 519 jiwa ya dalam 196 keluarga. Jumlah kasus aktif keluarga saat ini ada 25 keluarga yang masih dipantau, dievaluasi perkembangannya ya. Paling banyak wilayah mana Pak kalau yang kasus keluarga itu? Kasus keluarga sebentar. Berdasarkan jumlah kasus keluarga terbanyak baru di sini lu udah nanyain duluan ya. Bantar Gebang 0, bagus. Pondok Melati 6 kasus, Jati Sampurna 10 kasus, Mustika Jaya 11 kasus, Jati Asih 12 kasus ya. Pondok Gede 15 kasus, Medan Satria 15 kasus, Bekasi Timur 18 kasus, Bekasi Barat 22 kasus, Bekasi Selatan 22 kasus, Rawalumbu 26 kasus, Bekasi Utara 28 kasus. Jadi yang paling tinggi adalah Bekasi Utara. Ya, dalam kasus klaster keluarga bertambah bahkan sudah ada 211 anak di wilayah Bekasi. Kita akan langsung berbincang dengan Dr. Aman Pulungan. Ini selaku Ketua Umum dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Dr. Aman. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum, sehat ya, Dok ya? Pagi, Rati, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini melihat ternyata cukup meningkat dari anak-anak yang menderita COVID-19 berasal dari klaster keluarga. Apa yang perlu diperhatikan, Dok? Sebetulnya hal ini sudah lama kita duga akan terjadi, terutama di beberapa daerah, bisa juga di Jakarta dan juga di Bekasi ya, karena kita tahu sumber penularannya itu banyak sekali dan tidak ada disiplin. Ini kita tidak tahu dan jumlah testingnya juga sedikit sekali. Nah, kecuali DKI ya. Nah, ada beberapa hal kalau kita melihat kenapa ini terjadi. Jadi yang pertama ini kita lihat peningkatan klaster keluarga ini dari segi anak ini bisa berarti dua. Ya. Yang pertama itu adalah anak sebagai korban tertular jadinya. Pastilah tertular dari orang dewasa. Ya. Jadi orang dewasa menularkan sama anak. Ini yang paling banyak. Yang kedua, ini yang awalnya jarang sekali kita pahami. Anak ini juga sebagai indeks case. Jadi anak ini juga yang menularkan. Anak sesama anak yang menularkan. Nah, kenapa kejadian ini bisa begini? Pada saat sekolah masih dilakukan secara PJJ atau virtual, kecuali Bekasi dan Jawa Barat, ada beberapa sekolah itu sudah buka. Jadi jangan kaget kalau ini terjadi di Bekasi. Maka anak-anak diharapkan aman dalam rumah, betul kan? Nah, tetapi orang tuanya yang keluar rumah ini tidak disiplin ketika mereka kembali dari bekerja atau kadang-kadang makan di restoran atau naik sepeda bersama dan lain-lain seperti ini atau olahraga bersama, mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Mereka tidak comply, tidak patuh dan akhirnya berisiko membawa virus keluar ke dalam rumah. Ini kan jadi menularkan ke anak-anaknya. Ini yang mereka tidak paham. Dan yang berikutnya apa? Sebaiknya anak-anak tetap itu harus berusaha tetap bersama di rumah. Anak tidak boleh sekolah
Anak tidak boleh ke bioskop. Ini tadi awalnya bioskop mau dibuka untuk anak 12 tahun. Bahkan pemain bola anak juga mulai dibuat latihan. Sampai 18 tahun tuh anak harus di rumah. Anak tidak boleh ke mall. Jadi anak itu tetap harus di rumah. Ini dulu yang harus dilakukan. Dokter, ini kan anak memang sudah sebagian besar berada di rumah, sekolah dari rumah begitu. Namun yang tidak bisa dihindari tadi adalah faktor orang tuanya yang mungkin bekerja dari luar kemudian kembali ke rumah. Nah, sebenarnya seberapa rentan sih atau seberapa rawan anak-anak ini kemudian terpapar COVID-19? Bahayanya seperti apa? Sangat rentan dan sangat bisa. Kita, kalau tadi ditanya bahayanya, Indonesia ini angka kematian anak yang secara mortality rate-nya yang paling tinggi di Asia Pasifik tadinya dan sekarang di dunia. Ini cerita meninggal jadinya kan. Dan yang paling tinggi itu apa? Anak yang di bawah 5 tahun, yang setelah itu anak yang antara 10 sampai 18 tahun. Ini yang paling tinggi. Ini anak yang meninggal kita cerita. Dan ini kan kita sudah bicara dari dulu, dari awal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pertama kali anak ada meninggal bulan Maret. Tapi tidak didengarkan. Tolong dong masyarakat, dengarkan anak kita ini bisa meninggal. Dokter Aman, kalau dibilang, kenapa? Apa yang paling bisa dilakukan oleh orang tua untuk memproteksi anak-anaknya? Apakah memang antara orang tua dan juga anak harus menjaga jarak di rumah atau bagaimana, Dok? Oh tetap, 3M itu harus. Menjaga jarak harus, memakai masker harus, tapi pakai masker ini tolong kalau saya rasa. TV One juga kalau undang narasumber pakai maskernya itu jangan di bawah hidung atau di bawah mulut. Ini kan tidak betul. Memakai masker itu harus yang betul. Harus yang sesuai ya, Dok, ya? Memakai masker harus yang betul. Mau pejabat tinggi negara atau pejabat paling tinggi negara, memakai masker harus betul. Dan mencuci tangan. Dan ini ajarkan juga untuk kadang remaja. Mereka ini ajak juga menjadi agent of change dan mereka meniru orang tuanya. Yang berikutnya, untuk pemerintah, 3T ini hal yang wajib. Yang T yang pertama, testing ini 1 dari 1000 penduduk per minggu. Ini mungkin DKI melakukan, DKI yang lain-lain mungkin tidak. Yang berikutnya apa? Tracing. 30 kontak harus ditrace dan dites per 1 kasus terkonfirmasi. Jadi kalau ada tadi katanya 200 kasus yang terkonfirmasi, itu anak 630, jadi berarti 6.000 kasus harus di-testing. Kalau data dari IDAI, Dok, paling tinggi di mana memang, Dok, untuk kasus anak positif COVID-19 ini? Tentulah memang masih di Jawa. Jabodetabek. Iya, tentu. Tetapi yang meninggal tidak. Meninggal di merata wilayah? Dia. Ada di beberapa 16 atau 17 provinsi ada. Kalau yang meninggal. Tetapi yang meninggal DKI tidak begitu. Karena kalau yang meninggal ini ada masalah, ada beberapa. Ada memang yang karena malnutrisi, ada yang karena ada komorbid, ada yang keterlambatan, dan lain-lain. Kita semua tahu ada data penyebabnya. Dokter, kemudian bagaimana cara para orang tua ini mengajarkan kepada anak mereka untuk kemudian mentaati protokol kesehatan atau apa yang harus dilakukan di rumah begitu? Karena memang kita ketahui ya cukup susah untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak. Orang tuanya dulu yang harus diajarin. Ini orang tuanya kan tidak patuh. Orang tua masih kumpul-kumpul ke restoran. Orang tua masih ke olahraga bersama. Masih naik sepeda bersama. Tidak mau pakai masker bersama. Bagaimana? Orang tuanya dulu harus diajar. Ini orang tua kita tidak sadar. Termasuk pejabat banyak. Termasuk kadang-kadang di TV One saya lihat narasumber tidak mau pakai masker. Ini kan dilihat oleh orang semuanya. Jadi anak itu akan mengikuti apa yang dari orang tua. Kalaulah di rumah, saya udah punya cucu saya 3. Cucu saya itu balita. Mereka mau pakai masker. Mereka cuci tangan semua. Karena mereka lihat. Yang dia lihat semua melakukan seperti kayak begitu. Saya, pasien-pasien saya yang datang, saya masih praktek. Saya lihat, kita menganjurkan IDAI itu di atas 2 tahun pakai masker. Itu pasien saya di atas 2 tahun bisa pakai masker. Saya tanya kenapa bisa? Karena kita kasih contoh, Dok, dia bilang. Jadi contoh ini adalah dari siapa? Dari orang tua dan dari pemerintah. Jadi selama ini kita disarankan untuk stay at home, di rumah saja. Namun kondisinya saat ini stay at home saja tidak ini ya, tidak menjadi jaminan justru ya, Dok, ya?
Ya buat aktivitas dan banyak hal. Dan kalau saya rasa sekarang, yang paling penting lagi, Ikatan Dokter Anak mengatakan, libatkan remaja, agent of change. Jadi antara 10 sampai 18 tahun ini libatkan mereka. Beritahu mereka, kita bisa membuat mereka lebih paham lagi. Dan yang paling banyak yang meninggal tadi saya katakan, di bawah 5 tahun dan antara 10 sampai 18 tahun. Iya. Kita Dokter, mau jadi generasi emas ini, nggak bisa kalau kayak gini lagi. iya dokter, tapi yang cukup menarik dan juga membingungkan bagi para orang tua ini adalah tidak mungkin kan sudah selama 6 bulan terakhir ini sekolah di rumah, kemudian sang anak tuh harus berada di rumah terus selama 6 bulan. Ada sisi bosennya lah, ingin bertemu dengan teman-teman ataupun bermain di luar. Kemudian bagaimana ini tipsnya dok untuk mengajarkan ini kepada anak-anak? Oh banyak yang bisa dilakukan. Kita sudah memberikan kok saran-saran dan anjuran dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Banyak sekali apa yang harus dilakukan, cara-cara yang harus bisa dilakukan di rumah. Dan mereka bisa berkontak secara virtual dan lain-lain. Bisa dilakukan. Dan satu hal, ya, kebosanan selama 6 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun atau seumur hidup kita akan hidup dengan COVID jika seperti ini, tidak sebanding dengan rasanya kalau kita harus menungguin anak di ruang isolasi di ICU atau bahkan anak kita meninggal. Baik, itu yang harus ditanamkan Dokter gitu ya, Aman, dok, ya? mungkin bisa diinformasikan lagi kepada masyarakat khususnya orang tua yang paling dampak paling buruk terhadap anak yang sudah kena COVID-19. Mungkin banyak orang tua berpikiran anak nanti akan cepat pulih lagi, anak bisa sembuh dengan cepat. Apa yang harus ditanamkan kepada para orang tua di Indonesia ini? Ya pastikan bahwa mereka tahu bahwa anak bisa meninggal. Ya. Ini yang paling inilah, sudahlah. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa memang ini anak bisa meninggal dan datanya kita ada. Datanya kita ada dan ini data resmi dari seluruh ketua cabang dokter anak. Dan saya setiap 2-3 hari sekarang sering sekali dihubungi keluarga, kerabat atau pasien saya yang satu keluarga sakit, yang anaknya sakit, yang tidak tahu harus pergi kemana, yang tidak tahu harus dirawat kemana. Rumah sakit penuh sekarang semua. Pernah nggak tidak terpikir sama semua orang? Tidak gampang sekarang mencari rumah sakit untuk dirawat karena COVID. Baik. Iya, Ini dokter. kan harus kita pikirkan. Betul, betul. Dokter, kemudian tadi dokter juga sempat mengungkapkan begitu bahwa tingkat kematian bagi anak yang terjangkit COVID-19 ini cukup banyak, ada di 16 provinsi tadi disebutkan. Namun 16 tidak atau 17, saya tidak hafal datanya. Oke, namun ya. tidak begitu banyak di DKI Jakarta, padahal DKI Jakarta ini merupakan ibu DKI kota. Jakarta ada jumlahnya, tetapi dibanding beberapa provinsi lain agak merata. Iya. Apa yang dokter lihat dari penanganan pelayanan rumah sakit kah atau seperti apa? Saya melihat bukan penanganan rumah sakit. Tetapi jadi ada beberapa kasus memang dengan komorbid ya. Jadi memang dia memang dengan dengan penyakit penyerta. Oke. Tapi ada yang beberapa yang seperti balita atau bayi, ketidaksadaran kita bahwa bayi bahkan dan anak balita bisa COVID. Jadi mereka datang itu dalam keadaan terlambat. Jadi bukan datang ke rumah sakit rujukan ini. Jadi banyak kasus kita hanya bisa merawatnya 24 jam, 36 jam, 48 jam dan langsung meninggal. Baik. Itu kesadaran yang harus dipahami oleh setiap orang tua tidak ya. sesegera mungkin bisa. Baik. Testing PCR ini tidak sesegera mungkin. Dan kesalahan pertama adalah melakukan rapid test banyak sekali awalnya. Yang Baik. orang itu awalnya di rapid test. Iya. Ya harusnya semua langsung di PCR. Langsung di PCR. Terima kasih banyak Dokter Aman Pulungan Ya. ini sudah memberikan informasi dan Sehat-sehat juga selalu membuka. Kami Iya, terima mohon kasih banyak, Dok. juga TV One Iya. bisa melakukan juga agent exchange. Pastinya. Terima Sehat kasih selalu. banyak dokter.